Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ila akhiril ayah. Wa fi ayatin ukhra inna awwal bayti wudi'a lin-nas allati bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. ومن طوله كان آمنا ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Hadirin berjamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin wa insyaallah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan tidak rasa bosan dan jemu, marilah kita sama-sama tahadus binikmat, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini pada hari Ahad bertepatan dengan 2 Juni 25 Zulqaidah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Tentunya kita patut syukuri. Dengan izin Allah kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, terutama kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat, langkah, dan aktivitas amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang istiqomah persisten dalam rangka membesarkan dinul Islam, termasuk kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari subuh ini senantiasa mendapat syafaat Islam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita terus doakan jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya, rukun dan wajib hajinya, sehingga mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh. Dan kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk berziarah kedua tanah haram, kota Makkah dan kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berjamaah salat subuh, sebelum kita lakukan tausiah, tentunya dengan rasa tidak bosan dan jemu, marilah kita sama-sama kirimkan doa, bacakan Fatihah, terutama untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dalam kuburnya. Dan kita doakan orang tua dan guru-guru kita yang masih hidup, doakan senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita doakan keluarga kita, istri, suami, anak, dan cucu kita, mudah-mudahan dalam lindungan dan senantiasa fi zimatillah dan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula keluarga kita, orang tua kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan Allah berikan senantiasa kesembuhan, Allah pulihkan kesehatannya, dan kita semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada para munfikun, orang berinfak, bersedekah, beramal jariah dalam takmir masjid ini, sehingga masjid ini bisa berjalan ya, dengan tentunya berkat kerjasama infak, sedekah, amal jariah bapak-bapak, ibu-ibu, dan keluarga. Alhamdulillah masjid ini bisa berdiri tegak ya, maupun lantai 2 masih segera kita bisa bangun kembali ya. Dan tentunya kita doakan para jamaah rezekinya banyak, berlimpah ruah ya. Nah, kalau sudah berlimpah ruah, insya Allah akan saat kita sama-sama bisa menderma sedikit atau banyak ya, insya Allah menjadi amal ibadah. Dan tentunya kita doakan juga kepada para perintis, para pendiri, pendahulu kita yang telah merintis membangun masjid ini ya, dari kecil, masjid ini kecil sampai masjid ini besar. Terutama mudah-mudahan kita doakan ini merupakan sebuah amal jariah. Amal jariah wa tijaratan lan tabur, dan perdagangannya
kita doakan para pendiri, perintis, pengurus yayasan, pengurus DKM, berjamaah yang telah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita sama-sama bacakan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Hadirin berjamaah yang sebelum terlewat bahwa panitia kurban sampai hari ini masih menerima penyaluran dan penerimaan hewan kurban. Hari ini sudah masuk sapi yang ke-11. Berapa Pak Ibu? Kurang 3. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, berjamaah, saudara-saudara kita yang bingung mencari tempat untuk menyalurkan hewan kurban kemana, bawa ke Baitul Mukminin gitu ya. Siapa tahu saudaranya yang di luar kota, di Jakarta, dimanapun berada, kami Haji Purwadi beserta panitia lainnya menerima dan menyalurkan hewan kurban. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk tausiah pada hari pagi ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Juhudi Suminta. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Karawaci. Kepada Kiai Juhudi, falyatafadhal mashkura. Demikian kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila dinil malikil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya anni arakil manam anni adbahuka anzur maza tara. Ya bunayya inni arakil manam anni adbahuka anzur maza tara. As-Saffat 105 dan seterusnya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat subuh, Bapak Ibu, wabil khusus Pak Ketua DKM, Ketua Yayasan, para pengurus, semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta salam semoga Allah selalu limpahkan pada junjungan alam Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Insya Allah kita yang hadir di sini, yang mendengarkan, yang mencintai, insya Allah sebagai umat baginda Rasulullah yang dijamin masuk surga, dan semoga mendapatkan pertolongannya, syafaatnya di hari kemudian, di hari kiamat nanti. Kita ditolong, diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu namanya hari pembalasan, yaumul hisab, hari diperhitungkan seluruh amal ibadah selama hidup. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan an'ama alaina binikmatil imani wal Islam, diberikan nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang mempunyai nilai tinggi dan menyelamatkan kita fid dini, dalam agama, wa dunya, di kehidupan dunia saat ini, dan wal akhirah, di akhirat kelak. Ketika kita pindah, hijrah, ketika kita lepas meninggalkan dunia yang fana ini, berada di alam kubur, kemudian dihisab, diperhitungkan amalnya, maka pada saat itu Rasulullah memberikan pertolongan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Dalam hadis sabda Rasulullah, seluruh umatku dipersilahkan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Menikmati nikmat yang luar biasa di dalam surganya Allah. Yadkhulunal jannah, silakan dimasukkan, akan masuk, pakai fi'il mudhari. Yadkhuluna, akan masuk semuanya, al jannata, ke dalam surga. Illa man aba, kecuali anu teu daek. Illa man aba, kecuali anu ngedul, yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, qalu man aba, siapa yang tidak mau masuk surga? Apa ada umatmu yang tidak mau masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, patuh, tunduk kepadaku, maka ia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa bermaksiat, yakni membantah, tidak mau taat ketika dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, panggilan Allah. Hakikatnya Allah memanggil, hayya 'alas sholat, ayo sholat, ayo sholat, 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 mari sholat, mari sholat. Ajakan yang luar biasa menyentuh hati. Tetapi ajakan Allah itu masih banyak saudara kita yang tidak. Ya itu tadi, maksiat, ngedul. Ketika dipanggil oleh Allah 2 kali lagi panggilannya, as-salatu khairum minan naum, as-salatu
salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi realitanya gimana ini? Ya, masjid Baitul Mukminin udah nyaman, alhamdulillah, subhanallah. Perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, termasuk para pendiri, penggagas, masih ketika dipanggil, tapi bukan di sini, di sono. Jauh. Di sini mah alhamdulillah dapat berapa saat tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Berarti ini pilihan Allah, kehendaknya qudratullah, qadar Allah memilih bapak-bapak, ibu-ibu untuk datang ke sini lillahi ta'ala. Kalau bukan hidayah Allah, jangan diharap. Kalau bukan hidayah Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami ya Allah hidayah jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hidayah. Wa man asani, barang siapa bermaksiat, maka ia sama dengan tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat lebih baik daripada tidur, tapi kenyataannya yang salat dengan yang tidur banyak yang mana? Ya, subhanallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, dan yang lainnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang ngaji di sini, yang hadir di sini, diberikan pahala, ganjaran, diberikan rizki, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dijaga oleh Allah serta ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansur man nasar din. Ya Allah, berikan pertolongan man nasar din kepada orang yang menolong agamanya. Kita ini nolong agama, menolong agama Allah, ya. Wa khudhul man khadharal muslimin, dan hinakan orang yang menghinakan orang-orang muslim. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita mungkin saudara-saudara kita yang saat ini berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, termasuk dari Masjid Jamaah, Masjid Baitul Mukminin, sekarang sedang berada di Makkah Al-Mukarramah. Ya, sedang sibuk-sibuknya ya menghadapi wukuf, sekarang tanggal 25 ya. 25 Zulqa'dah. Jutaan umat berada di kota Makkah. Luar biasa, begitu padat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu membesarkan tanah haram, tanah Mina, tanah Arafah, bagaikan ibu yang sedang mengandung. Jadi itu bayi 9 bulan mau lahir, itu perut kan besar ya, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa untuk mengeluarkan bayi yang beratnya
3 kilo, 2 kilo, betul ya Bu? Ya. Kita ini kan dilahirkan oleh ibu, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aymaini anishkurli wali walidayk. Ibu itu mengandung wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah di atas susah, payah di atas payah, bagaikan orang yang menderita sakit berat. Sakit berat ketika melahirkan. Nah, di situ perjuangan antara hidup dan mati, mengorbankan, sudah enggak, pokoknya nggak ada yang pasti nangis, ngageden, menjerit, mengeluarkan kita. Ya. Nah, di sana di tanah suci itu berjuta-juta orang. Ketika masuk itu ada aja tempat, ada tempat. Itulah keajaiban dari Allah. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingat dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat fi kulli yaumin, pada setiap hari di Mekah itu 120 rahmat, mi'ata wa isrina rahmatan, 120 rahmat kulla yaumin, tiap hari. Nah, rahmat ini untuk siapa? Situna lit-thaifin, 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf, keliling Ka'bah, yang saat ini padat yang luar biasa. Alhamdulillah, saya sudah 4 kali ya, 2 kali haji, 2 kali umroh. Kalau haji begitu padat yang luar biasa, tapi ketika masuk ada tempat, diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan padat, di sana nggak boleh. Kalau katakan padat, nggak akan masuk orang itu ke sana, karena langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan. Saya tidak bisa, tidak bisa masuk sana, udah selamanya nggak bisa. Karena di sana ucapan-ucapan kita harus sabar, tawakalan kepada Allah. Nah, itu diberikan 60 rahmat setiap hari. 40 rahmat lil musallin, untuk yang sholat di sana. Sholat diberikan rahmat oleh Allah, 40 rahmat di sana. Makanya doa-doanya mustajabah luar biasa. Nah, 20 lagi untuk siapa? 20 lagi lin nazirin, untuk yang memandang Ka'bah. Kalau di sini mungkin memandang kiai, memandang ulama, atau memandang imam sambil nyender, enggak ngaji, enggak bener, enggak apa-apa, lihat aja, melotot begitu tuh sambil ngaji. Itu di sana dapat 20. Nah, 20 rahmat tiap hari. Ya, enggak apa-apain. Di pojok masjid atau di pelataran tuh, lihat ini nih Ka'bah, ya Allah. Pasti keluar air mata. Dan kita tidak akan mampu itu, tidak akan mampu melihat cahaya yang luar biasa. Hanya kalau di sana bawa anduk yang kecil, anduk yang kayak bayi gitu, halus. Itu di sana dapat yang memandang 20 rahmat. Nah, kalau di sini ini raudhahnya nih.
min riyadil jinan. Taman-taman surga. Luar biasa. Mustajabah dan menjadi ikon rebutan ingin sholat di situ. Mudah-mudahan semuanya yang belum sampai di sana Allah kabulkan, Allah ijabah, bisa jarah, bisa berhaji, bisa umroh, bisa bersilaturahmi ke Masjid Haram, Masjid Nabawi yang mempunyai nilai pahala yang luar biasa. Sholat di Raudhah bagikan sholat kita di taman surga. Karena itu kelak masuk ke dalam surga. Semuanya itu Raudhah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak begitu luas sih, tiang-tiangnya juga. Masjid Nabawi itu satu kali sholat 1 jutaan. Masuk 1 juta. Coba kalau kita ingin sholat di Raudhah atau di pelataran di dekat Ka'bah 2-3 jam sebelum waktu itu harus ke sana. Betul ya Pak ya? Tapi kalau Masjid Baitul Mukminin ya, ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata istrinya, Pak, udah azan, sholat tuh di Masjid Baitul Mukminin, belum qomat. Kata bapaknya belum qomat ya. Padahal udah dibangunin tuh sama istrinya solehah ini. Kata istri, belum qomat ya. Udah sholat, itu istrinya di rumah sholat sunnah. Barang gak lama lagi itu kaum ya, kalau di sini Ustaz Andi lah kira-kira gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dibangunin lagi tuh sama istrinya, Pak, udah qomat ayo bangun sholat ke masjid. Lalu kata bapaknya, yang ngedul, orang sono, orang Karawaci, belum amin, belum fatihah. Nah kalau sudah begitu, itu pasti dikatakan tidak akan ke masjid dan sholatnya akan kesiangan. Pokoknya kalau sudah begitu mah esek. Kata almarhum Abah Uci mah, kalau begitu mah udah untuk menang hidayah, untuk menang petunjuk. Ya. Oleh karena itu luar biasa Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita. Nah, bagi yang belum sempat ibadah di tanah suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi ibadah di negeri ini, termasuk di masjid ini, dengan catatan ada satu hadis Allah berikan ya pahala yang luar biasa sebagaimana Rasulullah sabdakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya, man shallal fajr fi jama'atin, barang siapa sholat fajar, sholat subuh maksudnya, subuh tanggal 25 saat ini nih sholat subuh. Alhamdulillah nih bapak-bapak termasuk saya di sini sholat subuh berjamaah. Fi jama'atin, berjamaah. Menang pahalanya, dapat pahalanya berapa? Itu 27 derajat dibanding sholat di rumah sendiri. Dapat 27 derajat dari sholat berjamaah di Masjid Baitul Mukminin, apalagi tiap subuh.
kemudian ngaji, atau dia duduk bizikrillah, zikir kepada Allah. Termasuk ngaji ini zikir, baca tasbih tadi ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Itu ucapan ringan, tapi timbangannya berat. Pada timbangan di hari kemudian nanti dia berhisab. Ucapan alhamdulillah, tasbih subhanallah, mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Ketika ditimbang, maka karena ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahmid, terlebih lagi di masjid ini, ya, summa qa'ada, kemudian duduk, tidak langsung pulang. Bizikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau salawat kita ingin sembuh, ingin sehat walafiat, mata kita supaya jangan buram. Ada salawat asy-syifa, salat syifa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jibbil qulub wa dawaiha, wa afiyatil abdan wa shifaiha, wa nuril absar wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita salawat jibbil qulub 3 kali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, mata kita jadi melihat yang bening, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Salawat tibil qulub. Jadi hati kita ini mudah-mudahan menjadi hati yang sehat, jernih, bening, selamat. Allahumma ya Allah salli, berikan selamat, kesejahteraan ala sayyidina Muhammad tibbil qulub, ya, tibbil qulub, hati kita supaya sehat, jernih, bersih, dihilangkan kotoran, sifat dengki, sifat sombong, takabur, ria, sum'ah, ya, itu dihilangkan, medit, korek, ya, dihilangkan. Tibbil qulub wa dawaiha, dan obat-obatnya. Wa afiyatil
abdan, dan kita minta sehat badan ini sehat walafiat, barokah. Walafiat itu yang dipakai ibadah. Badan kita supaya jangan mau ke masjid ini ya, kaki apa itu, asam urat, bengkak. Ya alhamdulillah ya, bengkak bekas sujud kalau Rasulullah. Kalau kita bengkaknya kena asam urat. Wa'afiyatil abdan, supaya badan kita sehat terus, sehat dipakai ibadah. Masih mampu jalan dari rumah ke masjid ini meskipun subuh. Wa'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Mata ini supaya jernih. Alhamdulillah dipakai melihat baca Quran. Ya, baca Quran. Alhamdulillah baca Qurannya ya, kalau di sini mudah-mudahan namanya Baitul Mukminin, rumah orang-orang mukmin. Ya, jadi baca Quran setidak-tidaknya tolong dibaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Syukur-syukur satu hari satu juz gitu ya. Ya paling tidak. Ya setidak-tidaknya kita kan baca Fatihah itu Quran. Baca Fatihah Quran itu Pak. Baca Fatihah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau sholat, baca Quran, baca Fatihah Quran. Syukur-syukur ya alhamdulillah sudah sampai hatam. Misalkan sebulan sekali hatam gitu ya. Jangan sampai tidak disentuh Al-Quran itu. Ya, banyak megang HP apa banyak megang Al-Quran. Zikirnya banyak megang tasbih atau banyak HP. Memang sekarang tidak bisa dihindarkan. Tapi ketika kita buka HP pakai bismillah. Mudah-mudahan yang munculnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai bismillah. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah seperti itu, kita duduk di sini setelah bizikrillah, zikir kepada Allah hatta tatlu'as syamsu, sampai terbit matahari. Nah, sebentar nanti lagi keluar matahari, syuruk, kemudian keluar matahari, summa sholat raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat. Enggak suruh, enggak pulang dulu sholat, ambil dulu sholat. Alhamdulillah ini bisa diterapkan. Hadis ini bisa diamalkan. Kanat lahu ajruhu kahijjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmidzi. Setelah sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala ajruhu kahijjatin, seperti pahalanya haji, kaumratin seperti pahalanya umrah. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang belum diberikan kesempatan ibadah di tanah suci. Cukup yang tidak mampu ke sana, ibadahnya di Masjid Baitul Mukminin. Seperti tadi, subuh berjamaah, kemudian tidak pulang dulu, dia ngaji, baca Quran, baca sholawat, sampai terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu dimanapun, ya. Wa nahnu aqrabu
ilaihi min hablil warid. Wa nahnu dan kami, kata Allah, aqrabu lebih dekat kepada kita ini, orang-orang mukmin, min hablil warid, dari urat nadi. Urat nadi apa? Ini ya. Urat nadi. Allah lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi. Ini Al-Quran ini. Jadi saat ini dan seterusnya Allah lebih dekat kepada orang-orang mukmin min hablil warid, daripada urat nadi. Saking dekatnya. Silakan berdoa di masjid ini, maka Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan menerima, pintu langit terbuka untuk orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni istajib lakum. Maka berdoa, minta kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, dalam hidup ini jangan selalu berada di bawah, berada sengsara, ya, udah hidup pas-pasan, ya. Ibadah tidak mau, minta pada Allah, karena semua itu dengan kehendak Allah bisa berubah, subhanallah. Asal kitanya istiqomah terus menerus berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Hanya mungkin kalau kita berdoa belum juga dikabulkan, itu ada sesuatu rahasia yang kita tidak tahu. Kita tidak. Tapi pada prinsipnya setiap doa itu istajib lakum, akan kami kabulkan. Banyak contoh yang sudah dirasakan. Istajib lakum, Allah mengabulkan doa-doa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momentum saat ini bagi kita yang belum sempat ke sana, maka kita akan melaksanakan Idul Adha, puasa sunnah Tarawiyah dan Arafah, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, berkorban mengikuti jejak kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagi yang mampu ya untuk berkorban dengan hartanya. Berkorban bagi yang belum sama sekali, maka ia berkorban dengan tenaganya, dengan pemikirannya. Ya, berkorban dari rumah ke sini, mengorbankan tenaga, waktu dan sebagainya. Itu korban, ya, hakikat korban. Tapi sebetulnya korban itu adalah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya Nabiullah Ismail, yang merupakan anak satu-satunya yang diharapkan tetapi dikorbankan. Itu ada bekasnya itu di dekat di Mina. Ada tubuhnya, yaitu dibuatkan tubuh ketika penyembelihan Nabi. Jabal Qurban dekat istana raja. Istana raja.
Jabal Qur'an. Subhanallah. Hanya lihat doang, hanya lihat. Tunggunya, karena kita kan hanya jamaah haji mah nggak bisa. Kalau ke Jabal Qur'an ini pemotongan hewan kurbannya. Nah, itu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an, As-Saffat, ya bunayya, wahai anakku Ismail, ketika menginjak usia, ya belum remaja sih ya, remaja. Ini ara fil manam, aku ini mimpi ya, ketika dalam tidur mimpi. Ani adbahuka, aku ini diperintahkan untuk memotong, menyembelih, mencit engkau. Nah, Ismail, sini. Ayah ini mimpi dapat wahyu perintah dari Allah untuk menyembelih engkau, dipotong, dikorban, digorok. Pandur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Masya Allah, gak akan kuat kita ya pengorbanan seperti ini. Potong anak, jangankan disembelih anak satu-satunya, anaknya ikhlas lagi ya. Nabi Ismail karena dididik dengan ya. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan aja. Aku insya Allah sabar. Subhanallah. Lalu istrinya Hajar, Subhanallah, Hajar mendukung, ya. Sehingga pada saat itu terjadi pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Masya Allah. Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Anak sekecil itu menjawab pertanyaan ayah yang mau menyembelihnya, tapi anaknya pasrah. Kalau memang perintah Allah, laksanakan. Aku siap ikhlas, dikorbankan, disembelih. Maka Nabi Ibrahim siap melaksanakan itu dengan lillahi ta'ala. Kalau bukan pertolongan Allah, itu terjadi darah keluar. Astagfirullah. Dan Siti Hajar, istrinya, mengikhlaskan kalau memang itu perintah Allah. Pada saat daftar ru'ya, ketika disembelih di Jabal Qubais di Mina, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, ambil gibas kambing dari surga. Bapak Ibu, berarti ada kambing itu di surga. Ada hewan kambing, domba di surga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya enggak pikiran, enggak terjangkau dengan akal pikiran manusia. Di surga ada kambing yang Allah berikan, turunkan ke surga. Apapun ya Allah, ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah ya atas segala sesuatu yang ada di dunia maupun di akhirat, di langit, semuanya dikuasai oleh Allah dengan sekejap mata. Qad saddaqta ru'ya
wahai Ibrahim, mimpimu telah benar. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan pahala, ganjaran, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sungguhnya perbuatan ini adalah ujian yang amat besar, yang amat berat. Ujian kita ini hidup diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu untuk meningkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jenjang yang lebih tinggi, seperti mau ujian. Pak dokter juga diujian gitu ya. Mendapatkan gelar dokter itu ujian, diuji dulu. Yang mengujinya profesor-profesor. Ya, setelah lulus mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi. Nah, seperti itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam hidup ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan maut dulu, mati dulu, wal hayata, dan kehidupan. Kenapa? Karena maut itu yang ditakuti manusia. Kita ini takut pada mati pada umumnya, ya. Tapi dimanapun kematian akan menemui kita. Mudah-mudahan yang sudah mendahului kita dijadikan husnul khotimah, surga tempatnya. Teringat pada jamaah, ya, beberapa tahun di sini saya melihat sahabat-sahabat saya subhanallah, teman waktu masih kerja teman sahabat sama-sama tugas dulu, subhanallah, itu dapatkan ujian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah siapa yang terbaik amalnya, ya. Oleh karena itu kesabaran dan ketabahan. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bizibhin azim, dengan kambing domba dari surga yang amat bagus. Tuh ada gambarnya tuh. Bisaan ini Pak Dokter. Gambar unta. Gak ada unta banyak. Sapi. Nah, yang dikorbankan itu diganti oleh Allah. Yang boleh dikorbankan unta. Kalau unta itu umur 5 tahun baru boleh jadi korban, hewan kurban unta. Di sini mah nggak ada, adanya di Timur Tengah sana ya. Nah, kalau di kita pakai unta nggak ada. Rasulullah pakai unta korbannya. Makanya kalau kita mengikuti jejak Rasul nggak akan ketemu. Karena makomnya derajatnya kita di Indonesia di sini. Kalau di sana mah pakai unta Pak, harganya juga tinggi ya. Sama juga untuk 7 orang. Nah kemudian kita sapi ya, sapi untuk 7 orang. Kemudian setidak-tidaknya itu juga umur 2 tahun. Kalau sapi umurnya sudah tahun yang sehat-sehat. Dan yang terakhir kambing, bisa kambing Jawa, bisa kambing apa ya? Dibas ya, domba. Itu umurnya kalau itu 1 tahun. Kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta 7 orang. Kalau unta umurnya 5 tahun baru boleh dijadikan hewan kurban.
tidak boleh, ya. Dan ada lagi syarat-syaratnya yang ditentukan dalam kitab fikih. Giginya ya bagus, tidak ada yang tanduknya juga bagus, ya. Tidak boleh yang sakit atau yang kurus, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Nah, ketika dipotong, maka kita harus hadir menyaksikan. Ahdiru ha idza dabahtum fa innahu yaghfiru lakum inda awali fitratin min damiha. Kita hadir menyaksikan karena pada saat dipotong, maka darah pertama itu yang mengakibatkan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika mau melaksanakan eksekusi korban anaknya, dia menyembelih Allahu Akbar. Sudah ditempelkan ini ke leher Nabi Ismail, lalu Nabi Ismail menjawab Allahu Akbar. Kemudian malaikat Jibril turun, datang, ditarik Nabi Ismail, digantikan dengan kambing, domba, ya, dibas. Maka di situ leher kambing digorok oleh Nabi Ibrahim, keluar darah. Nabi Ibrahim kan nggak menyangka bahwa anaknya selamat, ya, karena ia membelakangi, dia hanya melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nabi Ismail menjawab Allahu Akbar. Kemudian malaikat Jibril Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Itulah warisan kurban yang sampai kepada kita. Oleh karena itu kita dianjurkan dalam sholat untuk bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu perjalanan Nabiullah Ibrahim, termasuk haji, ya, mulai dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, ya, tahallul, dan diawali dari, kalau haji itu diawali dari apa, mikot, ya, ihram di mikotnya mikot makani, ya, mikot makani, bukan makan dahar. Artinya bukan mikot jamani. Kalau mikot jamani umroh di bulan apa saja boleh, tapi kalau makani itu harus di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhajji, di situ makani. Nah, mikotnya bisa di Bir Ali, bisa di Tanim, bisa di Ja'rona, bisa di Hudaybiyah, ya, Hudaybiyah, empat tuh mikot. Nah, setelah itu wukuf kalau haji, rukunnya itu rukun haji wukuf di Arafah, itu di tanggal 8 Zulhijjah udah dikirim ke Arafah. Nah, itu tanggal 9-nya. 9 di situ wukuf itu diam aja, diam, tafakur, pakaian sama, pakaiannya ihram, ya, tidak dijahit. Mau pejabat, mau rakyat, mau siapa, kaya, miskin, semuanya sama di situ.
akur bagaikan berada di alam mahsyar. Di alam mahsyar kita payah, kita dikubur pakai kain seperti itu. Jadi itu miniatur alam mahsyar di Arafah itu. Jadi Arafah itu miniatur alam mahsyar. Kalau di alam mahsyar nanti manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang matahari begitu terik, hanya satu tombak, tergantung amalnya di dunia. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semua, mudah-mudahan menjadi bighairi hisab, bisa melewati timbangan-timbangan yang kebaikan-kebaikan, bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian ketika matahari satu tombak, kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yaumul hisab. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa banihi. Kita memikirkan diri sendiri. Kita akan lari dari anak kita, dari istri kita. Semuanya memikirkan, bingung. Oleh karena itu alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti mendapatkan bimbingan dengan liwa Rasulullah, tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, bernaung atas bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umatku, benderanya la ilaha illallah. Tahta liwa'i Sayyidina Muhammad yaumal kiamati sa'irin, pada hari kiamat sa'irin, jadi jalan luar biasa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semuanya, barangkali sampai di sini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan manfaat dalam kehidupan untuk diri saya sendiri dan bagi jamaah. Karena walaupun bagaimana, kita ini tidak terlepas dari kehilapan dan kealpaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kami siksa, jangan kami hukum ya Allah. Inna sina, jika kami lupa, au akhtana, jika kami salah, jangan dihukum ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Terakhir dalam ayat itu ada 3 yang kita harapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu 'anna, kita minta dimaafkan. Wa'fu 'anna, minta maaf ya Allah, ampura atas segala dosa-dosa. Setelah dimaafkan, waghfir lana, kita diampuni. Setelah kita menghadap Allah, maafkan atas segala kehilapan, kealpaan, kemudian waghfir lana, Allah akan mengampuni kita. Minta diampuni. Karena banyak kesalahan, kealpaan dalam hidup ini, selama dari mulai akil balik sampai dewasa, sampai lansia seperti ini. Mata bukan diperlihatkan pada yang semestinya, telinga bukan didengarkan pada yang semestinya, tangan menyentuh yang diharamkan, yang bukan semestinya. Oleh karena itu wa'fu 'anna waghfir lana, dan yang terakhir warhamna, kita minta kasih sayang Allah, minta dikasih, dicintai, minta kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana kalau sudah dikasihani oleh Allah,
dan kita akan menjadi selamat di ini wa dunia wal akhirah. Yang terakhir, Ashabul Kahfi itu minta rahmat ketika masuk ke dalam gua. Al-Kahfi ayat 10 itu doanya. Wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berdoa karena dia dikejar-kejar oleh pasukan raja kafir untuk menyembahnya. Kemudian yang 7 ini Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Di dalam gua begitu gelap dan sebagainya. Akhirnya berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, di dalam gelap nggak ada penerangan, nggak ada makanan, minuman, nggak ada teman, semuanya. Kami hanya minta rahmat, kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kami kasih sayang, rahmat-Mu ya Allah. Atina min ladunka rahmah. Min ladunka dari sisi-Mu ya Allah, rahmat. Minta rahmat. Ketika dikasihani oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan Ashabul Kahfi selama lebih dari 300 tahun. Diselamatkan. ES main. Di dalam gua ada ITS. Mau 300 tahun ya Allah. Itu ketika sampai jenggotnya ini kukunya panjang ya. Ketika dia dibalik lagi, dibalik itu malaikat ke badannya ulang kali. Enggak makan, enggak minum, Pak. Kenapa tidur? Udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangunkan, ya, ini kita tidur sehari apa sehari? Wah, kita hanya berapa ini aja, berapa jam aja gitu tidurnya. Coba keluar, kita ini udah lapar ini, lapar. Ada yang baruin nggak? Oh ada nih, coba cari barangkali dekat ke pasar, keluar. Ketika ke pasar, rela 350 tahun. Beda, udah beda. Dulu Karawaci tidak semegah ini, Baitul Mukminin ini. Dulu masih ketika makanan beli keluarkan uang. Ya. Ini uang apa? Udah beda. Ya. Sehingga ketika rame-rame, lebih rame nih, khawatir ya. Sehingga larilah, ya. Takut ditangkap kan. Ketika itu masuk ke dalam udah pada meninggal, ya. Temannya ini juga meninggal. Subhanallah. Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan kita juga masuk ke masjid ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah subuh yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita dan menguatkan kekuatan iman Islam kita terkait dengan hikmah Idul Kurban. Demikian tutup tali ini dengan sama-sama baca doa kafaratul Nabi subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu konsumsi yang telah disediakan.